Setelah sebelumnya kendaraan yang ditumpangi oleh 3 orang camper terjatuh ke dalam sungai, Yasmina, Ben, dan juga Sammy kemudian terbangun di tengah keadaan kendaraan mereka yang mulai terendam air. Berbagai cara mereka lakukan supaya bisa keluar dari kendaraan. Namun pas mereka sadar, mereka tambah panik karena pada saat itu mereka melihat seekor bekel Spinax yang ikutan tenggelam, di mana makhluk itu terus aja menyerang kendaraan mereka, sehingga menyebabkan kebocoran yang cukup parah. Nah, Yasmina, Ben, dan juga Sammy sempat pasrah, karena mereka yakin mereka tuh udah nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi untungnya, ada momen pada saat bekel Spinax menginjak kendaraan mereka dalam usahanya untuk mencapai ke permukaan. Dari sana, kendaraan tersebut kemudian menabrak ke tiang bawah air dan membuat pintu kendaraan menjadi terbuka. Sehingga mereka bertiga lalu menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dan berenang ke permukaan. Di tempat lain, Darius dan Kenji yang sebelumnya telah diselamatkan, kemudian di perjalanan berterima kasih kepada si penyelamat misterius. Nah, belum sempat menanyakan sesuatu, tiba-tiba Darius meminta kepada sosok misterius itu untuk menghentikan kendaraannya, karena Kenji masih mengalami trauma pasca kematian ayahnya. Is he okay? That guy was his father. Di momen ini, Darius rupanya mengenali pria misterius itu sebagai agen dari Departemen Satwa Liar, yang diketahui dia ini ada pada saat malam kematian Brooklyn. Mengetahui hal tersebut, Kenji dan Darius lalu mencoba menginterogasinya. Nah, pria ini bernama Mateo, dan si Mateo adalah mantan supir dari Departemen Satwa Liar, yang gajinya itu bisa dibilang pas-pasan. Look, I'll explain everything, but we gotta get back on the road before those bizarrely well-trained raptors get to us. Nah, dalam ceritanya, suatu hari Mateo menerima tawaran kerja lembur dari kantor yang tentunya dengan lemburan itu, dia pastinya bakal mendapatkan uang lebih. Akhirnya diambil deh tuh job tambahan, yang kerjaannya ya sama aja kayak biasa, yaitu dia bertugas mengantarkan dinosaurus ke satu titik sebelum nantinya diambil lagi sama petugas yang lain. Singkat cerita, semuanya berjalan lancar. Sampai pada satu malam, ketika Mateo tiba di lokasi pemindahan, ternyata nggak ada truk lain yang datang untuk mengambil dinosaurus yang dibawa oleh Mateo. Kebingungan Mateo semakin bertambah karena pada saat dia berhenti nih, kunci truk dari kandang dinosaurus yang dibawanya yang seharusnya tetap aman tiba-tiba terbuka secara otomatis. Melihat Allosaurus keluar dari kandangnya, Mateo yang ketakutan memutuskan untuk bersembunyi. Nah, di keadaan yang menegangkan tersebut, tanpa sepengetahuan Mateo, tiba-tiba dia melihat kalau perhatian Allosaurus menjadi teralihkan. Dikarenakan ada seorang wanita yang mendadak muncul di tempat itu, dan sosok tersebut adalah si Brooklyn. Mateo sama sekali nggak berani melakukan apa-apa. Mateo hanya bisa menunggu sampai hewan itu benar-benar pergi, sebelum kemudian memeriksa tempat kejadian. Nah, di tempat kejadian, dia menemukan handphone, di mana dia lalu mencoba mengangkat panggilan telepon itu, yang rupanya itu dari si Darius. Namun, karena Darius tiba-tiba muncul di lokasi tersebut, Mateo yang nggak tahu harus mau ngapain, kemudian menyimpan handphone itu, tepat sebelum Darius muncul dari balik semak-semak. Setelah kejadian itu, Mateo masih menerima beberapa kali pembayaran. Namun, pada satu titik, Mateo lalu menyadari kalau sepertinya dia sudah dijebak. Nah, karena itu, Mateo kemudian memutuskan untuk keluar dari Departemen Satwa Liar. Demi menembus kesalahannya itu, Mateo lalu berinisiatif untuk sedikit membantu, di mana dia kemudian berhasil melacak Darius dengan bantuan riset melalui internet yang dilakukan oleh putrinya. Bukan cuma itu, Mateo juga nggak lupa untuk memberikan handphone milik Brooklyn kepada Darius dan Kenji. Nah, ketika melihat handphone tersebut, Darius mengingat kembali bahwa pada waktu itu Brooklyn memang telah memintanya untuk datang ke tempat kejadian sebelum kematiannya, di mana Brooklyn beralasan kalau dia ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Darius lalu membuka password handphonenya si Brooklyn. Darius kemudian menyadari kalau ternyata Brooklyn memiliki sebuah rumah yang nggak diketahui oleh teman-temannya, dan lokasinya itu nggak jauh dari posisi mereka sekarang. You didn't know your friend had a house here? Come on, man. Only 40 minutes away. Me in the right direction. Sementara itu, Yasmina, Ben, dan Sammy yang berhasil keluar dari sungai, sekarang mereka berusaha untuk kembali ke arah jembatan. Di sini mereka menyaksikan kalau para ranger dari Departemen Satwa Liar sedang mencoba memaksa bekel Spinax untuk kembali masuk ke dalam kendaraan. Nah, pada saat para ranger itu sedang sibuk, Sammy, Yasmina, dan Ben memutuskan untuk bersembunyi di dalam truk guna mengetahui alasan kenapa anggota Departemen Satwa Liar tersebut menyerang mereka sebelumnya. Oke, balik lagi ke Darius dan Kenji, yang sekarang mereka sudah tiba di rumah atau di apartemen milik Brooklyn.
Setelah Mateo berpamitan, keduanya lalu dengan cepat memasuki apartemen. Singkat cerita, diperiksalah itu seluruh apartemen. Sampai kemudian, Darius menemukan sebuah surat yang berisi hasil siaran pers dari Direktur Regional Departemen Satwa Liar yang bernama Cabrera, di mana pada waktu Darius masih menjadi seorang ranger, dia ini sempat beberapa kali bertemu dengan Cabrera. Di sini, Darius juga menemukan laptop milik Brooklyn, yang ketika dinyalakan, laptop tersebut masih menampilkan sebuah situs milik Departemen Satwa Liar yang berfungsi untuk melacak setiap dinosaurus di berbagai lokasi. Selain situs pelacakan tadi, Darius juga menemukan website Dark Jurassic, di mana di sana Darius lalu menemukan beberapa petunjuk potensial lagi, seperti halnya faktur untuk berbagai aset. Darius lalu menyadari bahwa Brooklyn sepertinya memang terlibat dengan pasar gelap dinosaurus. Di sisi lain, Kenji yang menemukan sesuatu kemudian memanggil Darius untuk melihat sebuah lemari, di mana di dalam lemari itu mereka menemukan tas yang penuh dengan uang, termasuk kartu nama dari Daniel, atau si Mr. Con, kata teman kita yang satu ini. Nah, menyadari ada jutaan dolar di dalam tas, Kenji lalu menjadi kesal, dan dari sana mereka sepertinya memutuskan harus pergi ke tempat-tempat di mana semua dinosaurus yang terdaftar di website Dark Jurassic. Anjing, nyolong motor nggak tuh? Oke, kita balik lagi sebentar ke Ben, Yasmina, dan Semi, di mana mereka bertiga sekarang berada di dalam truk bersama dengan seekor Beagle Spinax. Awalnya semua baik-baik aja cuy, karena si Beagle Spinax ini tuh udah dibius. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan setelah mengetahui kalau di kandang sebelah ada seekor Beagle Spinax yang lain. Untungnya, makhluk itu nggak sempat menerobos masuk ke dalam kandang, karena kendaraan mereka rupanya udah sampai di suatu lokasi. Yas, Ben, dan juga Semi berhasil keluar dan bersembunyi tepat sesaat sebelum mereka ketahuan. Nah, di sini mereka kemudian mengetahui kalau di tempat mereka berada sekarang, banyak banget dinosaurus yang ditempatkan di salah satu area dengan tingkat pengamanan yang kemungkinan juga ketat. Nah, tapi belum sempat mereka mencari tahu, tiba-tiba... Hey! Sementara itu, setelah meninggalkan apartemennya si Brooklyn, Darius bersama dengan Kenji berhasil menemukan salah satu lokasi yang dicurigai sebagai tempat Departemen Satwa Liar melakukan perdagangan ilegal. Nah, karena biasanya proses jual beli ilegal itu terjadi di tengah malam, alhasil mereka berdua pun harus menunggu di sebuah gubuk kecil. Nah, sambil menunggu, Kenji lalu meminta Darius untuk memeriksa teleponnya si Brooklyn. Siapa tahu aja gitu, ada hal-hal yang bisa mengarahkan mereka ke petunjuk-petunjuk yang baru. Awalnya, Kenji sempat bingung, kenapa si Darius nggak mau memeriksa SMS atau voicemail di handphone itu? Apa jangan-jangan ada sesuatu yang dirahasiakan Darius selama ini? Sempat terjadi gulat di alam liar antara mereka berdua. Sampai kemudian Darius pun mengalah dan memberikan handphone tersebut. Nah, ternyata si Darius itu suka cuy sama si Brooklyn. Cuma semua voicemail yang ada di handphone itu dikirim Darius setelah kematian Brooklyn. Jadi, Darius mengakui kepada Kenji bahwa dia memang mempunyai perasaan kepada Brooklyn. Tapi bukan pas Kenji masih berhubungan dengan Brooklyn, melainkan ketika mereka udah putus. Nah, perasaan Darius itu mulai tumbuh pada saat Brooklyn yang udah putus memutuskan untuk tinggal bersama dengan Darius. Mengetahui hal tersebut, Kenji rupanya nggak marah. Dia paham cuy, kalau hubungan itu bukanlah perselingkuhan, melainkan sahabatnya yang jatuh cinta kepada mantan pacarnya, yang juga sahabat mereka. Ribet. Nah, di momen ini, Darius yang lagi melihat handphonenya si Brooklyn, tiba-tiba dikejutkan dengan satu video terakhir yang belum sempat terkirim di malam kematian Brooklyn. I've tried calling you, texting. You said you'd be here. This is important. Gak lama setelah mereka menonton video itu, dua truk yang akan melakukan transaksi tiba-tiba muncul. Sambil menyaksikan dari kejauhan, Darius dan Kenji menyaksikan orang-orang tersebut melakukan transaksi satu ekor Baryonyx. Yang kemudian dari sana, mereka berdua lalu memutuskan untuk mengikuti truk yang membawa Baryonyx tadi. Sementara itu, Ben, Semi, dan Yasmina rupanya ketahuan sama mantan dari bosnya si Darius yang bernama Cabrera. Yang mana si Cabrera ini diam-diam bekerja untuk memperjualbelikan dinosaurus secara ilegal. Nah, karena nggak mau ditangkap, Semi dengan cepat menyeleding si Cabrera, sehingga membuat mereka bertiga bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Di tengah persembunyiannya, tanpa sengaja, ketiganya lalu menemukan Bumpy yang terlihat dikurung di dalam kandang. Don't worry, we're gonna get you out of here. Bet you gave him a wallop, didn't ya? Karena Bumpy harus diselamatkan nih, akhirnya Semi dan Yasmina berencana untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Sementara Ben berusaha mengeluarkan Bumpy secepat mungkin. Oh, hey! Don't worry, girl. We'll get you out of here. Stop! Oh, okay.
Namun, meskipun Yas dan Semi sudah berusaha mengalihkan para penjaga, tetap aja nggak berhasil. Hal itu dikarenakan setelah kandangnya dibuka, ternyata si Bumpy ini malah berperilaku aneh. Alhasil, Ben pun kemudian gagal membawanya. Hey, here's the plan. We grab in and Bumpy and... I see where he is, but... So itulah tadi episode yang ke-7 dan juga ke-8 dari series Jurassic World Chaos Theory. Jadi tinggal 2 episode lagi nih. Dan yang bikin penasaran adalah siapa dalang dan motif mereka melakukan perburuan terhadap para camper. Mudah-mudahan semua terjawab di part yang terakhir nanti ya. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.